kembali lagi di podcast SMK Budi Mulya edisi Kemerdekaan Indonesia. Halo sobat, perkenalkan nama aku Flo dan di samping aku ada. Halo, aku Tiara. Dan ini kita kali ini mau bahas apa nih, Flo? Kita mau ngebahas di podcast kali ini yaitu kebinekaan dalam prestasi mengukir kejayaan di lapangan dan di hati. Indonesia merdeka, merdeka dalam prestasi. Wow, seru banget nih kayaknya. Dan kali ini kita nggak berdua doang nggak sih, Flo, pastinya? Karena kita udah ngundang 2 orang berprestasi, yaitu ada Senmai Ryoko Sumwal dan Saiful Rifai. Halo. Halo, gimana kabarnya nih, Chen? Gimana kabarnya nih, Ipu? Ya, sehat ya, baik. Kalian gimana kalian? Baik Baik. banget. Nih kita bisa panggil apa nih kalian berdua nih? Chan aja. Enaknya Ya, gimana? Ipul aja sih. Oke, Chen sama kayak Ipul biasanya ya. aja ya, Iya, Flo, ya, iya. Chen. Oke. Aku mau tahu dong gimana sih perasaan kalian sebagai seorang siswa yang berhasil meraih prestasi di bidang olahraga, khususnya dalam konteks kemerdekaan Indonesia nih. Dijawab dulu sama Chen, boleh? Boleh? Oke. Kalau menurut aku sendiri, aku bangga dan aku senang karena bisa mengharumkan nama sekolah, provinsi dan bangsa lewat olahraga. Kalau Ipul gimana nih? Ya, aku sih juga ya bangga, seneng bisa menangin piala, apalagi makin buat sekolah, nama sekolah ya kan pasti bangga juga sama orang tua, bangga banget. Iya Iya, pasti keren, bangga keren, banget keren, gak sih? iya. Nah, makna merdeka prestasi bagi kalian tuh apa sih? Kalau menurut aku sih itu adalah semboyan untuk mendorong individu untuk berusaha mencapai prestasi secara mandiri dan produktif untuk kemajuan diri. Menurut aku sih gitu. Kalau Oke, menurut kalau Chen Chen nih gimana gimana nih? Kalau menurut aku sih, walau kita tidak berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia, setidaknya kita dapat berjuang untuk mengharumkan nama bangsa. Wow, keren banget ya, Iya Flo. keren banget. Nih udah sampai kayak gini nih pasti kalian punya tantangan dong. Tantangan apa sih yang kalian berdua tuh hadapi dalam mencapai semua ini? Gimana? Dan bagaimana cara mengatasinya? Boleh siapa dulu nih? Coba nih. Chen Ipul dulu. gantian Oh kali ya, Ipul, kan oke tadi kan Ipul. Chen. Ipul. Kalau menurut iya emang sih banyak tantangannya terus jadi coba terutama juga kan ada tugas sekolah juga kita mau latihan juga kadang bentrok tapi iya. bisa lah kita koordinasiin waktu-waktu di mana kita mau latihan atau bikin tugas pastinya. Gitu Oke, sih. Chen, gimana? Kalau Chen gimana nih? Kalau aku sama sih, kendalanya di waktu juga. Apalagi saya sering kesulitan untuk membagi waktu sekolah, latihan, karena emang menurut aku juga masih padat banget dan tentunya istirahat Benar, juga jadi kurang. Iya, Iya betul bener banget. Terus habis itu pasti yang namanya kita latihan itu ada masa jenuhnya gitu. Iya, Kayak, Betul. pasti. Bosen aduh, gak capek sih banget. lama-lama Iya. juga? Ada Ya itu kan? titik yang kayak gitu, tapi ya kalau solusi dari aku sih emang kita harus semangat sih dalam diri kita sendiri. Kita harus nanemin kayak motivasinya gitu. Kita harus Betul. motivasi diri sendiri. Terus menurut aku juga kita harus punya target gitu, kayak gue mau jadi ini loh gitu, gue mau. Itu yang bikin semangat ya nggak sih Betul. buat latihan. Nah, pastinya nih kalian bisa seperti ini kan pasti ada dukungan dari teman, keluarga. Itu gimana sih mereka mendukung kalian? Dalam mencapai prestasi semua yang kalian udah dapetin kayak gini, kayak gimana tuh? Kalau mungkin dari aku itu, aku sih bersyukur ya karena keluarga aku juga, aku terlahir dari keluarga yang atlet dan mereka sangat mendukung penuh. Sedangkan dari sekolah juga harapan aku didukung dan semoga untuk kedepannya juga makin mendukung lagi. Kalau Ipul gimana nih Ipul? Ya, aku juga sih keluarga aku mendukung kayak ya udah yang penting lakuin hal positif aja positif. Lalu juga sekolah mendukung juga, memfasilitasi. Lalu ada teman-teman yang mensupport, kasih semangat. Itu aja sih. Keren banget ya, Flo. Banget sih. Pastinya ada dong yang buat kalian semangat kayak gini. Ada nggak sosok figur yang menginspirasi kalian buat terus semangat dan berprestasi dalam bidang ini? Pasti ada dong. Ada. Siapa tuh kira-kira? Ipul dulu coba. Kalau menurut aku tuh suka banget sama Usain Bolt. Itu pelari tercepat 100 meter kan kayak itu aduh kayak latihan dia keras, itu dia berusaha banget berapa tahun tuh dia mau latihan kayak gitu. Aduh pokoknya itu the best banget deh. Tuh Oh gitu. inspirasi banget pokoknya. Kalau Chen. Chen gimana Chen? Ada nggak Aku sosok sih figurnya?
figur pertamanya pasti keluarga gitu, karena yang mengenalkan aku ke dunia wushu ini juga keluarga aku dulu. Tapi kalau untuk yang aku suka gitu, mungkin saat ini Ko Edgar Marvelo sama Lin Swellcock. Oke. Oh gitu. Itu wushu juga, dia atlet Iya, wushu juga. wushu juga. Oke. Pasti kalau kalian kayak gini pasti kalian ngerasain hal tersulit kan. Nah, apa motivasi kalian buat biar kalian semangat lagi gitu dalam menjalankan ini? Ya kok Boleh dijawab siapa? Ipul dulu. Apa dulu nih? Oke, Ya, Ipul Oke, dulu. kalau aku dulu sih misalkan kadang lagi capek atau lagi malas nih. Ya kita ingat aja kalau lagi capek kenapa kita mulai hal tersebut gitu. Biar kayak kan kita juga punya goals, tujuan gitu ya kan. Ya ini biar semangat lagi dah. Pasti sih ada capek-capeknya, cuman ya kita harus semangat lagi gitu. Gimana dengan Chen? Kalau aku sendiri sih emang ya seperti kayak Ipul, kita harus semangat dengan tujuan untuk kedepannya yang pastinya. Terus kita juga harus menghargai usaha orang tua kita Iya. juga ya kan, yang mendukung kita. Terus ya kita harus tetap berlatih dan bergaul dengan lingkungan yang positif sih kalau menurut aku. Jadi gitu. Oke. Aku mau tanya sedikit, gimana pengalaman kalian di dunia olahraga membantu kalian memahami dan menghargai perbedaan budaya dan latar belakang? Gimana nih? Apa nih harapan gitu atau Kayak pengalaman kalian di dunia olahraga membantu kalian memahami dan menghargai, gimana nih? Kalau dari aku sendiri, kalau di wushu itu kan kita kan berbeda-beda ya, Iya, ada dari betul. provinsi mana atau Iya. sasana mana gitu. Tapi di tempat itu kita meskipun berlomba, di situ juga kita menunjukkan ini loh kita gitu. Kita bisa loh menunjukkan juga ke mereka kalau misalnya dengan olahraga ini kita mencari prestasi ini, kita juga dapat mengharumkan nama bangsa gitu sih. Oke. Begini, Ibu? Ya kalau buat aku sendiri sih ya iya, waktu pas lomba aja kan juga beda-beda suku, nama apa wilayah tempat. Ya, kita juga apa bisa membaur, masih bisa bercanda-bercanda gitu meskipun kita bersaingan kan, tapi Iya, betul. ya masih bisa ada canda-canda gitu kan, karena menang kalah itu hal biasa. Tapi Iya. setelah pertandingan apa lomba juga kita bergaul lagi gitu-gitu aja sih. Gitu. Keren banget ya, Fo. Keren banget sih. Nah, pesan yang ingin kalian sampaikan untuk generasi muda selanjutnya gimana nih, Ipul, Chen? Pokoknya sih tetap semangat, lakuin hal yang kamu mau, pokoknya tetap latihan terus. Apa yang diimpi-impikan, cita-citakan, kejar pokoknya. Aku mau nanya personal sama Chen nih. Oke. Dari tadi kayaknya Chen nih pakai Medali ya. Dari sekian Pasti banyak iya medali, deh. tapi kenapa Chen Ih. pakai itu? Boleh tahu dong ceritanya kenapa Chen pakai itu? Yang ini ya. Ya, kayak berat banget ya. Lumayan berat sih ini. Kenapa aku mau pakai yang ini sih? Jadi ini kalau menurut aku salah satu dari beberapa medali yang ini pencapaian tertinggi aku gitu. Mungkin juga bukan pencapaian tertinggi, tapi menurut aku ini spesial karena aku dapetin medali ini perak di Piala Bergeder Presiden itu Kejurnas Wushu Junior dan Senior pada tahun 2019. Dan ini menurut aku salah satu perjuangan aku yang bener-bener itu deh, Oh, keren Oh, banget. jadi itu spesial ya. spesial sih menurut aku. Kalau buat Ipul, Ipul boleh kasih tau nggak latihan apa sih yang biasa Ipul lakuin nih Oh. sampai dapat Piala O2SN ini? Iya pasti latihan yang misalkan kan ada atletik tuh lari, lompat jauh, lempar, pasti saya latihan misalkan lari atau lompat jauh, lempar. Dan terutama juga ada pola-pola makan sih, saya juga harus menjaga pola makan dan pola tidur supaya apa ya hasil di pertandingannya itu maksimal gitu. Itu aja sih latihan-latihan. Dari sekian banyak olahraga, kenapa kalian memilih ini sebagai bidang yang paling kalian sukai? Kalau menurut aku ya apa ya hal karena Karena suka ya aja suka aja gitu ya, gitu, jadi kayak hobi. apa ya kita menjalaninya nggak ada beban jadinya ya udah akhirnya diasah akhirnya jadi berhasil Karena suka juara. juga sih ya Nah. sama
cabang olahraga ini. Iya. Tapi kalau yang nggak suka dipaksa Iya, nggak bakal enak. bisa nggak Susah, sih? emang. Tapi kalian ada paksaan gitu nggak? Enggak sih, Dari aku orang tua mah, kalian? nggak ada. Atau emang kalian pengen banget nih buat jadi atlet wushu atau atlet lari? Pastinya kita dari hati kan. dari Iya, diri dari sendiri. hati, dari sendiri. Oke. Kalau Cin kenapa nih? Kenapa milih wushu sebagai olahraga? Kalau aku sendiri mungkin karena pertama keluarga aku ya kan mengenalkan aku, terus karena aku ngikut-ngikut juga seiring berjalannya waktu dan ternyata bisa sampai di titik ini. Jadi ya itu aku lanjutin dan ternyata potensi aku ada di situ. Oke. Ipul ada lomba lainnya yang Ipul Oh. dapetin juga. Iya, tahu-tahu. Sebelumnya sih aku tuh seringnya main sepak bola ya. Sebelum terjun ke atletik ini sering gitu lomba-lomba sepak bola. Ya sempat juga juara. Jadi kayak awalnya emang sepak bola, tapi kadang ada tawaran misalkan lomba ini kayak menarik juga nih. Terutama kan juga sepak bola ada lari juga kan, lari Iya, betul. gitu. Jadinya kayak terjun juga ke dunia atletik gitu aja. Oke. Oke, ini pertanyaan buat Chen. Chen, siapa sih atlet wushu kesukaan kamu? Itu tadi yang aku udah ngomong. Untuk sekarang ini Edgar Marvelo dan masih tetap Lin Swelko. Oh, baik. Masih tetap berpegang teguh ya. Aku mau nanya nih, Chen kan tadi bawa itu apa sih kalau boleh tahu? Boleh dong Ini. ditunjukin ke kamera itu Besar apa? banget ya, Flo, ya. Panjang. Ini tuh asli atau Asli ini. Jadi ini tuh golok. Golok. Dan ini salah satu senjata yang ada di wushu. Tapi kalau misalnya untuk jurusnya sendiri kita panggilnya daoshu. Daoshu? Iya. Jadi kalau di wushu itu kan ada beberapa alat ya. Contohnya kayak Janshu itu pedang, terus habis itu Kyangsu itu tombak. Oh. Terus ini daoshu itu golok. Oh, dan masih banyak berbeda-beda lagi ya. sih. Beda-beda ya. Oke Chen, tadi kan kamu udah nunjukin nih itu golok ya kalau nggak Iya, salah golok. tadi. Kamu pernah nggak sih cedera karena golok itu? Pernah, dan golok yang ini. Jadi ini Oh, aku gitu. sampai operasi berapa ya? Waktu Dijahit ya? Iya, 23 jahitan yang ini. Sebelumnya itu udah pernah kena juga yang atasnya. Ini lebih kecil, tapi nggak aku jahit soalnya ya Lebih udah, parah yang satu lebih lagi parah yang ya. di bawahnya gitu. Terus kalau untuk cedera-cedera yang lainnya sih mungkin kayak memar-memar doang gitu. Dan itu mungkin udah biasa sih. Gitu. Oke, kalau Kalau Ipul, Ipul pernah nggak sih cedera dalam latihan atau pas lagi lombanya nih? Kalau yang parah-parah sih alhamdulillah enggak. Cuman pernah nih waktu pas O2SN ini itu kan pas lagi lari kan lari ada dua kategori, yang 100 meter sama 400. Ya. Yang 100 meter oke lah, masih bisa kaki mah oke baik-baik aja kan. Nah, pas 400 meternya nih aduh pas alhamdulillah kan tapi menang, cuman kaki tuh langsung kram gitu kan. Tapi dibilang kram gak kram-kram banget, cuman pas udah di rumah pulang ke rumah tuh udah Sakit ya, sakitnya langsung berasa. langsung berasa. Nah ya udahlah, akhirnya inisiatif pas malamnya itu berendam air es biar meredakan aja lah, yang penting mah. Ya alhamdulillahnya besoknya ya mendingan. lebih Oke. hati-hati lagi mungkin ya lain kali. Oke, Chen, ini kan medali kamu banyak banget kan. Nah, kamu bisa nggak milih 2 atau 3 lagi 3 buat top 3 deh. Iya. Oh, Yang top 3 ya. Iya. Kalau ini mungkin udah Udah oke. kita jelasin. Kayak itu Tinggal yang milih 2 aja ya. spesial banget ya. spesial banget tuh ya Flo ya. Nah, ini ada nggak 3 dari medali ini yang menurut kamu Paling berkesan. paling berkesan? Betul. Oke, mungkin kalau yang ada Boleh di sini tunjukin ke kamera aku nanti. pilih ini sama ini ya. Sama yang Bingung, dia bingung. mungkin nama Mungkin yang saking ini. berkesannya Chen. 2 ini sih. Oke. Kenapa tuh kalau boleh tahu Kenapa kamu? boleh tahu? Iya, boleh tahu kenapa pilih 2 itu? Kenapa aku pilih 2 ini? Karena mungkin aku jelasin dulu yang ini. Ini yang 2021. Jadi ini tuh aku dapat di pertandingan sirkuit nasional waktu tahun 2021. Dan di situ kalau nggak salah aku habis itu kan masih pandemi nggak sih? Ya, Iya. Ya kan? masih. Dan itu latihannya terbatas banget. Yang
dimana kalau setiap latihan itu aku pakai masker, terus habis itu juga ada yang latihan online dan itu benar-benar gak efektif banget, jadi harus push banget menurut aku. Dan kalau yang Kalian pakai masker juga nggak sih? Sesek gak sih kalau sesek, misalnya iya itu? jujur. Lagi wushu kan kayak gitu Olahraga ya. ya. Kalau yang ini aku dapat di Porprov. Ini tahun berapa ya? 2022. Jadi 1 tahun habis yang itu aku menang dapat 2 medali emas di Porprov waktu itu. Wah, keren keren banget, banget Jen. medali emas. Terima kasih. Oke. Awal mula terpilihnya kamu di cabang wushu nih apa? Awal mulanya Terpilih apa nih? di Kenapa kamu Iya, jadi atlet gitu? Iya, Karena awalnya kan ngikut-ngikut latihan. Emang bener, awalnya tuh ngikut-ngikut latihan doang. Terus habis itu karena aku mau ikut satu lomba ini, kayak aku tuh Kamu dalemin ya? aku perdalam gitu. Terus habis itu mami papi aku juga ngelihat kayaknya nih anak ada potensi gitu. Sayang banget kalau nggak nerusin jejak Iya. orang tua juga kan. Akhirnya aku masuk ke dalam dunia wushu dan jadilah begini. kalau boleh tahu dari umur berapa, Chen? Aku dari umur 3 tahun. Wah, 3 kecil tahun banget ya. Iya. Kalau Ipul awal mulanya nih gimana nih? Oh ya kan awalnya kan aku Atau suka cuman iseng-iseng atau gimana? Atau emang Iya. udah ada rencana? Iya, udah rencana mau jadi atlet gitu. Iya sih, cuman kalau yang bagian ini nih yang atletik kan tadinya ada yang nawarin kan, apa Pak Bayu tuh bilang, "Pul mau ikut apa O2SN enggak cabang atletik gitu ya kan?" Oh itu boleh Pak. Ya udah akhirnya Pak Bayu latihan. Oh ya itu kan rencana tuh pertandingannya bulan Mei kan, April Mei, iya benar Mei. Terus ditunda, ya udah kira kan nggak latihan kan, nggak ada kejelasan. Pas tiba-tiba bulan Juli langsung kan dikabarinnya sama Pak Bayu Senin bilang siap-siap Pul, nanti berapa hari lagi mau tanding. Ya udahlah kita persiapan. Pas hari Selasa bilangnya langsung hari Rabunya. Nah kan kita juga nggak ada persiapan maksimal kan. Ya udah akhirnya pas di situ malamnya tuh soalnya kan pagi sekolah. Betul. Nah terus habis itu di sorenya itu lagi ada jadwal latihan sepak bola kan. Kalau mau latihan sore nggak bisa juga ya, mau nggak mau malam cuman ya latihan lari doang. Kalau buat lompat sama itu ribet di mananya juga. Ini ya udah latihannya lari, nyoba kan puterin lapangan gitu sampai 100 meternya. Ya udah akhirnya Rabunya tuh siap-siap kita berangkat Oh ke gitu. Dan iseng-iseng bisa menang ya, Pul? Iya, Dari satu bener, lagi. alhamdulillahnya Tapi itu. kalau boleh tahu itu Pak Bayu tuh siapa? Boleh dong kasih tahu ke semuanya Pak Bayu, Pak Bayu siapa? itu Iya, mungkin guru kenalin ke- ada yang tahu. guru olahraga kami, guru olahraga SMK Budi Mulya. Oke. Mau kasih pesan gak buat Pak Bayu? Apa tuh? Makasih Pak Bayu udah ngasih kesempatan gitu buat ngikutin O2SN ini. Kalau Pak Bayu nggak ngasih kayak gitu nggak bakal bisa menangin ini piala. Makasih Pak Bayu. Kalau Chen sendiri siapa nih yang biasanya ngajarin Chen? Yang ngajarin ya. Iya. Awalnya dari orang tua. Awal dari Oke, orang tua. dari Oke, orang tua Chen atlet wushu juga. Mantan atlet wushu dan Dua-duanya? sekarang dua-duanya. Oh. Dan sekarang ngajar. Oh, ngajar Oh, wushu. gitu. Iya. Oh. Terus sempet juga aku di Sasana dan sekarang sih lagi latihan sendiri. Boleh dong Chen kasih pesan-pesannya buat Apa orang nih? tua Chen. Oh, buat orang tua aku ya. Yang siapa tahu nonton ya kan orang tua Oke. Chen. Oke. Terima kasih Mami Papi karena udah ngenalin aku olahraga ini, udah bikin aku makin pergaulannya mungkin jadi lebih positif lagi, terus habis itu bisa dapet di pencapaian aku yang sekarang ini. Thank you.
Harus, itu. harus. Oke, kalian berdua boleh nggak nih kasih tips buat teman-teman yang mau masuk jadi atlet wushu, yang masih junior atau enggak mau jadi kayak Ipul nih yang jadi atlet lari. Boleh dong kasih tipsnya ke kamera. Ya, Kamu dulu. kalau menurut aku sih pokoknya yang dijaga tuh pola latihan, pola makan, pola tidur. Nah, itu penting banget dah pokoknya. Ya, pokoknya dia terus sedemikian rupa biar ya hasil di pertandingan nanti maksimal ya, meskipun agak gagal ya coba lagi tahun ke depannya lagi. Coba-coba terus ya Pul ya. Jangan nyerah ya. Oke, kalau Chen gimana nih? Kalau untuk yang mau masuk wushu nih, Iya. Yang masih baru-baru banget nih pengen Baru-baru nyoba-nyoba, banget. cuman takut karena pedangan nih kayak tajem banget Apalagi ya wushu kan. kan nggak gampang ya, Pul. Iya. mungkin kalau dari aku sih harus kuat mental dulu, kuat mental, siapin mental, siapin pasti. fisik, terus juga dibarengin dengan niat, ya kan, dan konsistensinya sih, Konsisten. Oke. Konsisten. Iya, karena kalau nggak konsisten tuh kayaknya Iya, cuma gimana mut-mutan doang, iya kayak, mut-mutan aduh. dong kan nggak bakal bisa Udah Jadi berhasil kalau nggak nggak mood sih? tuh kayak kita males banget nggak sih? Pasti itu. Nah, kalian harus ilangin rasa males itu kalau emang mau Keren juara. banget, keren banget, keren Betul. Tapi Chen pernah nggak sih ikut ajang internasional nih? Kira-kira Pernah. pernah. Di mana tuh? Boleh kasih tahu dong. Aduh, nama pertandingannya apa ya? Intinya itu aku bawa Indonesia, dan itu awal mulanya aku bawa itu. Jadi karena aku juga udah sering ikut pertandingan nasional, aku terpilih, dan di situ pertandingannya itu virtual. Oh, ya. virtual Jadi, live streaming ya? Iya, live streaming kita. Waktu itu aku ngelawan dari beberapa negara. Contohnya mungkin ada dari Malaysia, Brunei, Singapura, dan lain sebagainya. Tapi di situ ada beberapa juga yang mungkin nggak siap atau berkendala dan dia mengundurkan diri. Dan karena juga di situ lagi COVID mungkin ya kan. Jadi pasti. Banyak halangannya ya. banyak halangannya. Kalau Kayak Ibu gimana? internet. Apa? Yang tadi. Kalau di internasional sih belum, cuman harapnya pengen banget lah ya. Iya, pasti Apalagi semua bawa atlet harum pasti pengen banget iya. internasional biar bisa dikenal seluruh dunia nggak bawa sih? harum. Biar bisa banggain Indonesia. Iya betul banget. Tapi kalian nih kemarin kan ada Olimpiade di Prancis. Prancis atau Paris Ya, Prancis. Oh oke, Di Prancis. Paris. Paris kotanya. Paris kotanya. Oke, kalian ada nggak nih? Kalian pengen banget gak sih ke situ? Wah, pengen lah, pasti. Pasti Sampai semua orang ke juga situ pengen. tuh pasti pengen banget gak sih? Oke. Semua orang kan apa ya, semua cabang olahraga juga di situ, jadinya kayak apalagi banyak negara juga kan di sana, jadinya ya pengen banget lah pokoknya. Semoga nanti kalian bisa mencapai sampai Amin, situ. amin. Oke. Iya, udah lumayan lama nih kita ngobrol juga. Makasih udah nyempetin waktu kalian buat ikut podcast kita kali Makasih. ini. Ya, Tetap sama-sama. tetap semangat Semangat. buat kalian berdua. Semoga kedepannya kalian lebih baik lagi. Betul. Amin. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton podcast SMK Budi Mulia di edisi Kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa Semua kalian follow sosial media media SMK Budi Mulia. Bye-bye.